Selamat bentar. Sore. Ya, selamat sore dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan ya, kali ini gue mau memberikan kalian sedikit lah eh, apa yang dinamakan Boxing Day itu, apa ya, secara definitifnya tuh apa. Dan perayaan ini mungkin kalau misalnya Boxing Day itu apa sih, mungkin yang kayak masih belum paham bener gitu. Ya mungkin taunya cuman ya ada pertandingan bola gitu, tapi ya gue akan coba jelasin sedikit tentang sejarah di balik Boxing Day ini sebenarnya kayak apa. Dan bagaimana dengan apa ya, cara merayakan Boxing Day-nya untuk saat ini ya, di masa sekarang gitu, terutama ya tentu dirayakannya dengan adanya pertandingan bola gitu. Tapi bukan di situ aja sih, tapi maksudnya bukan hanya di sepak bola aja, tapi mungkin uh, lebih ke arah karena ya memang mereka mau apa ya, merayak apa ya, lebih kayak ber, apa ya, membagikan kebahagiaan lah kepada orang-orang yang kurang mampu lah, istilahnya kayak gitu. Di zaman dulu ya. Tapi ya sekarang gue mau bahas sedikit dulu sebelum nanti gue akan kasih kalian preview sedikit tentang Boxing Day match yang akan bergulir weekend mulai hari Minggu ya, sampai Selasa. Tapi ya gue paling akan bahas dikit-dikit doang. Jadi ya sekarang gue mau bahas dulu Boxing Day ini apa. Jadi tadi yang kayak gue bilang bahwa Boxing Day ini adalah apa ya, salah satu perayaan setelah Natal lah, kayak H plus satunya setelah Natal gitu. Yang mana di awal perayaannya itu uh, lebih kayak membagikan sebuah box atau hadiah kepada orang-orang yang sudah bekerja, apa ya, memberikan apresiasi lah terhadap orang-orang yang sudah bekerja uh, selama weekdays gitu. Ya kalau di awalnya itu untuk para pembantu lah, pembantu dalam lingkungan kerajaan lah gitu loh istilahnya. Yang kalangan apa ya, yang benar-benar kayak buruh, kayak pembantu di uh, lingkungan kerajaan, atau siapapun itulah di luar bangsawan, ya kayak di luar bangsawan. Jadi yang gue baca dari beberapa sumber yang kayak contoh Britannica atau uh, apa ya, bukan CBC, apa sih namanya, adalah NBC kalau nggak salah, yang membahas Boxing Day ini juga. Jadi kurang lebihnya adalah memang untuk memberikan hadiah lah, memberikan hadiah atas apresiasi para pekerja yang tadi gue sebut, kayak buruh, pekerja biasa gitu, atau pekerja kasar di ataupun pembantu di lingkungan kerajaan saat itu, dalam masa inilah, masa masa masih berbentuk kerajaan gitu. Jadi kayak ya untuk memberikan penghargaan atas kerja kerasnya mereka lah gitu. Nah kalau dikorelasiin sama sekarang itu kurang lebihnya ya sebenarnya rada mirip sih sebenarnya ya. Jadi kalau dikorelasiin ke masa sekarang, Boxing Day ini kan sebenarnya kayak, kalau gue lihat lebih ke memperpanjang lah, bukan memperpanjang, kayak hari kedua Natal lah gitu ibaratnya. Jadi tanggal 25 ini kan, untuk hari ini pas videonya dibuat itu kan mereka merayakan Natal lebih ke sama keluarga lah. Nah itu kan satu hari full sama keluarga. Nah di tanggal 26 itulah baru merayakannya tuh bersama orang-orang sekitar gitu, bersama kolega, kerabat, atau siapapun itu. Di Inggris ya, ini gue ngomong konteksnya di Inggris. Jadi nah jadi tanggal, bukan tanggal, pokoknya mungkin tanggal tanggal sebelum Natal atau gimana, gue juga nggak tahu penerapannya kayak gimana. Tapi yang gue bisa korelasiin sekarang tuh adalah ya
mereka pasti akan diberikan satu dua box gitu segala macam yang akan dibuka tuh nanti tanggal 26 Desember gitu, dimana apa ya, tergantung sih nanti hadiahnya berupa apa, mungkin uh, smartphone baru atau headphone baru contoh, atau mungkin berupa uang mungkin, atau ya kalau misalkan lingkungan kerja lu loyal and royal gitu, ya lu bisa aja dikasih hadiah yang lebih gede dari itu gitu. Cuman standarnya sih ya mungkin ya hadiah kayak uang atau alat elektronik lah gitu, yang wearable gitu. Nah, eh apa ya, kalau gue bilang tuh ya ini kurang lebih sama gitu, memberikan apresiasi atas kerja keras karyawan, siapapun itu, apa tuh, siapapun itu yang kerja mungkin di pemerintahan mungkin, tapi yang jelas sih kayak karyawan, buruh pabrik, eh, orang-orang yang kurang mampu ya, itu juga eh, akan dapatkan hadiah dari orang-orang yang lebih mampu lah kasarannya gitu. Terus sama ya terutama di masa sekarang ya pasti nakes nakes di sana gitu, yang udah mati-matian gitu kerja menyelamatkan banyak jiwa, eh, dan ya sampai sekarang ya mereka masih menghadapi apa ya, ya masalah yang masih sama sebenarnya, dimana ya masalah kesehatan sih lebih tepatnya, dimana mereka masih tetap berjuang di garis depan untuk menyelamatkan banyak orang di tengah situasi saat ini gitu ya. Ya lu gak usah gua kasih tahu ya, lu orang tau lah apa gitu. Nakes terus dan lain-lain lah yang udah bekerja sampai lembur mungkin, atau udah bener-bener menyiap bukan menyiapkan, menyita waktu keluarga mereka untuk mungkin kerja uh, sedikit di hari Sabtu mungkin, ya jadi ya at least untuk memberikan apresiasi lah atas kerja kerasnya mereka selama hampir 1 tahun gitu. Itu sih mungkin yang gue bisa gambarkan lah Boxing Day itu seperti apa di zaman dulu sama di zaman sekarang gitu. Dan ini gue juga dapat karena terinspirasi juga dari apa yang gue dapat dari Papi Ropan. Jadi shout out untuk Papi Ropan. Dan ya tentu um, cara untuk merayakan Boxing Day ini adalah dengan sepak bola. Nah ini yang jadi masalah adalah ini banyak dikeluhkan sama ya hampir semua lini di dalam satu badan sepak bola ya, dalam satu klub sepak bola ya, terutama untuk manajer dan juga pemain itu, yang barangkali kritis dan mempertanyakan kenapa tradisi ini harus tetap dijalankan di tengah ya sekarang lagi uh, kondisi kesehatan lagi gak menentu begitu. Udah gitu ya gak ada waktu gitu loh untuk keluarga merayakan Natal sepenuhnya dengan keluarga dan dengan kerabat gitu loh. Gak ada, kayak ibaratnya seolah-olah gak ada jeda untuk mereka, dan ya mau gak mau mereka harus bermain demi kultur ini, dan juga demi uh, apa ya, memuaskan hati para fansnya gitu loh, dalam yang masih dalam suasana Natal gitu. Jadi ya mereka ngeluhin tuh karena ya mereka nggak punya waktu cukup untuk apa ya, merefresh stamina nya mereka, kebugarannya mereka. Dan ya lebih-lebih di paruh kedua di Liga Inggris itu biasanya lebih padat, apalagi untuk tim-tim yang main di contoh Liga Champions atau Liga Eropa gitu. Jadi itu kayak menguras stamina dan tenaga mereka lah gitu.
mulai Boxing Day sampai paruh kedua itu kayak gak ada stopnya sama sekali itu Pak. Dan lebih-lebih kalau yang nanti ikut Piala Afrika, wah itu jauh lebih capek sih gue bilang sih. Bener-bener pasti mereka akan merasakan kelelahan, dan ya gue nggak heran kalau nanti in the middle of second half dari musim 2021-22 di IPL ini banyak pemain-pemain uh, bintang gitu di klubnya masing-masing tuh performanya turun. Gue nggak heran sih kalau nanti itu terjadi sih, karena ya digempur begini terus gitu jadwalnya, karena kultur dan segala macam yang untuk gue sih sebenarnya di tengah kondisi mereka saat ini di Inggris tuh ya ada yang lebih penting lah daripada sekedar melaksanakan budaya ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa, karena karena masih ada pertandingan IPL juga, jadi gue langsung bahas dikit. Dan ya untuk gue cuman 1, 2, 3 match doang yang menurut gue menarik. Kalau kayak Norwich Arsenal, mestinya Arsenal bisa menang lah gitu sama tim uh, apa juru kunci kayak Norwich gini mah, mestinya bisa lah menang gitu. Apalagi Arsenal ya dalam posisi yang cukup baik lah dari segi performa gitu, walaupun belum bisa dibuktikan secara pasti karena belum mampu bersaing dengan atau ngelawan at least dengan tim-tim top 3 sekarang ini. Nah gue mau bahas City lawan Leicester dulu. Jadi nah untuk City Leicester ini gak adanya Vardy, gue rasa bakal Jamie Vardy ya itu ngaruh banget sih ke Leicester City ini, karena ya mereka pasti pasti butuh lah kecepatan seorang Vardy gitu ya, walaupun mereka sebenarnya mainnya tuh lebih lebih di belakang ngandelin counter gitu ya. Lawannya juga City sih gitu ya, yang ya City jelas akan menang dalam ball possession, dalam penguasaan bola. Dan ya City tetap akan ya bermain seperti yang sudah mereka jalani, itu yang sudah mereka terapkan lah dari waktu ke waktu bersama Pep gitu. Nah lebih-lebih kondisi City juga lagi bagus gitu, lagi performanya lagi naik sekarang. Dan ya buat gue sih City harusnya bisa dengan mudah mengungguli Leicester lah kalau dari segi gameplay gitu. Kalau ya lihat gini sih ya main konsisten kayak City ya kemenangan otomatis pasti dapat itu. Cuman tergantung form dari mereka ini, apakah mereka lagi jeblos ke atau ya mereka tetap kayak kemarin gitu mainnya on fire gitu. Jadi ya patut ditunggu, dan boleh lah untuk nonton. Terus ada yang kedua West Ham Southampton, gue nggak gitu mau bahas karena ya harusnya sih gue rasa West Ham lebih unggul sih. Spurs Crystal Palace, I don't think Spurs could kayak ngelawan Crystal Palace gitu, karena ya Spurs ini terseok-seok kalau gue bilang ngelawan tim-tim menengah kayak gini, yang ngelawan juga lebih bertahan juga, jadi ya akhirnya jadi stuck pasti. Terus kita ke Villa versus Chelsea. Nah ini yang seru buat gue. Chelsea ini sudah pakai 3-4-3 berkali-kali, dan di beberapa 5 pertandingan terakhir itu kelihatan banget sistem ini udah nggak jalan. Oke, aduh sampai bawa ketumbat ngapain juga. Nggak jalan lagi gitu. Even ada Kante sekarang sebagai penyeimbang itu juga udah gak jalan gitu, karena emang sistemnya ini udah kebaca sama banyak tim gitu. Dan lawannya sekarang Villa gitu ya. Ya sebenarnya justru lawan tim-tim kayak Aston Villa, mungkin kayak West Ham gitu, itu jadi titik di mana Chelsea pasti kesulitan ngelawan gitu, karena ya menggunakan formasi yang sudah ketahuan banyak tim gitu, dan ya lu gak berubah dan kelihatan banget performa mereka juga menurun banget. Nah kalau misalkan Tuchel tetap batu juga pasang 3-4-3, bukan gak mungkin Villa bisa ngelawan gitu, karena ya tim-tim kayak Aston Villa kan pasti
ngandelin serangan balik gitu ya. Dan PR-nya Chelsea di mana antar lini belakang sama tengah itu ada space yang besar, itu juga belum kelihatan terpecahkan gitu. Jadi ya untuk gua, kalau Chelsea mainnya kayak gitu terus bukan nggak mungkin Villa bisa lebih unggul ketimbang Chelsea. Oke, walaupun Aston Villa pasti mainnya juga so-so aja gitu, tapi emang mereka bisa menang mungkin faktornya karena Chelsea bapuknya bukan main. Oke, terus yang terakhir ya Newcastle lawan MU. Nah ini gue gak usah ngomong lah, karena gue rasa MU harusnya bisa menang sih. Cuman kalau gak menang lawan tim kayak baru ini yang bapuk mampus ini mainnya sampai saat ini, gue nggak ngerti lagi deh maunya apa sih untuk MU ini ya. Jadi ya itu mungkin itu aja video mengenai Boxing Day plus preview dari EPL dalam rangka merayakan Boxing Day. Oke, jadi ya sebelum gue tutup, selamat Natal untuk kita semua yang merayakan. Semoga damai sejahtera selalu beserta kita. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di Mikey World berikutnya. Ciao.